Selamat pagi anak-anak. Berjumpa dengan saya di ruang belajar bahasa Indonesia. Seru belajarnya, keren bahasanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang kata serapan. Setelah selesai mengikuti pembelajaran kali ini, saya harapkan kalian mampu mencari contoh kata serapan dan membuat video tebak kata menggunakan kata serapan. Anak-anak, perhatikan kata-kata berikut ini. Televisi, aktivitas, restoran. Menurut kalian, apakah kata-kata tersebut benar-benar berasal dari bahasa Indonesia? Bukan ya? Sebenarnya kata-kata tersebut berasal dari bahasa asing, lalu digunakan dalam bahasa Indonesia. Anak-anak, tahukah kalian bahwa kosakata bahasa Indonesia yang sering kita pakai dalam percakapan sehari-hari tidak seluruhnya merupakan kosakata asli bahasa Indonesia? Ada kalanya ketika kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia, tanpa kita sadari, ternyata kita menggunakan kosakata bahasa asing. Yang tentu saja, kosakata tersebut sudah masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Kosakata tersebut sudah masuk dalam KBBI. Kata-kata tersebutlah yang dinamakan sebagai kata serapan. Kata serapan itu berasal dari bahasa asing, tidak terbatas dari bahasa negara lain, tetapi juga bisa berasal dari bahasa daerah. Misalnya, kosakata dari bahasa daerah Jawa, kosakata dari bahasa Sunda, kosakata dari daerah Batak, dan kosakata dari daerah yang lain yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, marilah kita masuk pada materi inti kita kali ini. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kata serapan? Kata serapan merupakan kata yang diproduksi oleh bahasa penerima dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan. Tentu saja, kaidah-kaidah kebahasaan yang dimaksudkan di sini adalah kaidah bahasa Indonesia. Proses penyerapan suatu kata asing ke dalam bahasa Indonesia hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat. Apakah syarat-syarat untuk menyerap kosakata asing ke dalam kosakata bahasa Indonesia? Syaratnya adalah yang pertama, istilah serapan harus ditentukan berdasarkan konotasi yang sesuai. Yang kedua, istilah serapan yang dipilih lebih singkat daripada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, istilah serapan yang dipilih dapat memudahkan tercapainya kesepakatan dan pemahaman jika istilah Indonesia memiliki banyak sekali sinonim. Nah, tentu saja untuk kesepahaman ini yang menentukan ini bisa masuk dalam kosakata bahasa Indonesia itu siapa? Itu adalah ahli bahasa.
Menurut proses penyerapan, ada 4 jenis kata serapan yang berlaku di Indonesia, yaitu kata serapan adopsi, kata serapan adaptasi, kata serapan terjemahan, dan kata serapan kreasi. Anak-anak, mari kita bahas satu persatu tentang keempat jenis kata serapan tersebut. Yang pertama, kata serapan adopsi. Kata serapan adopsi merupakan penyerapan kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah pelafalan, ejaan, maupun penulisan. Jadi, kata-kata dari bahasa asing tersebut diserap atau diadopsi 100% tanpa adanya perubahan sama sekali. Misalnya, kata data berasal dari bahasa Inggris, yaitu data. Kata angka dari bahasa Sanskerta. Bola berasal dari bahasa Perancis. Film berasal dari bahasa Inggris. Rekening berasal dari bahasa Belanda. Kata-kata tersebut diserap dengan cara adopsi. Jadi tidak ada perubahan apapun dalam bahasa Indonesia, baik pelafalan, penulisan, maupun ejaannya. Jenis kosakata serapan yang kedua adalah kata serapan adaptasi. Kata serapan adaptasi merupakan proses penyerapan kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia dengan adanya perubahan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Perubahan itu bisa meliputi ejaan, penulisan, maupun pelafalan. Contoh, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business. Ini yang berubah adalah penulisannya. Contoh yang berikutnya, bahasa itu adalah bahasa Sanskerta. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa. Baca berasal dari bahasa Sanskerta, vaca. Dosen berasal dari bahasa Belanda, dosen. Ini yang berubah adalah penulisannya. Demikian juga mentega aslinya adalah dari bahasa Portugis mentega. Jenis yang ketiga adalah kata serapan terjemahan. Kata serapan terjemahan merupakan proses penyerapan kosakata asing dengan cara mengambil konsep dasar dari bahasa asli, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jenis kata serapan ini biasa dikenal dengan kata pungutan. Contoh, kata uji coba berasal dari bahasa Inggris try out. Kata tautan berasal dari bahasa Inggris link. Kata tetikus dari bahasa Inggris mouse. Kata pindai aslinya adalah terjemahan dari kata scan. Peladen terjemahan dari kata server. Gadget
itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi gawai. Jenis kata serapan yang keempat adalah kata serapan kreasi. Penyerapan kosakata dengan cara kreasi serupa dengan cara terjemahan atau pungutan. Perbedaannya hanyalah pada bentuknya yang tidak dituntut sama dengan kata asalnya. Misalnya, kalau kata asalnya berjumlah satu kata, maka dalam kata serapan itu tidak harus berjumlah satu suku kata. Demikian juga misalnya dari kata aslinya itu berjumlah dua kata, dalam penyerapannya tidak harus berjumlah dua kata. Contoh kata keyboard diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi papan tombol. Dari satu kata menjadi dua kata dalam bahasa Indonesia. Kata database ini hanya satu kata diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi dua kata, yaitu pangkalan data. Dan kata online dari satu kata menjadi dua kata dalam bahasa Indonesia. Online diserap menjadi kata serapan kreasi menjadi dalam jaringan. Anak-anak, demikian materi tentang kata serapan yang saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat menambah wawasan bagi kalian semua. Sampai jumpa di ruang belajar bahasa Indonesia. Seru belajarnya, keren bahasanya.